Tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua yang tampak sebagai kesempatan besar adalah berkat bagi jiwa. Dunia modern pandai menyamar, membungkus jebakan dalam kemasan keberhasilan, menaruh racun dalam cangkir popularitas, dan menyelipkan kehampaan di balik tumpukan kekayaan. Di tengah gemerlap itu, jiwa berbisik pelan, apakah ini benar-benar untukku? Ada momen ketika tawaran datang, begitu menggiurkan, seolah pintu surga terbuka, tapi batin terasa tidak tenang. Itulah tanda bahwa nilai jiwa sedang diuji. Disinilah kita diundang untuk mengingat siapa diri kita dan apa yang tidak bisa ditukar bahkan oleh seluruh dunia. Karena ada hal-hal yang tak bisa dibeli, ketenangan, integritas, dan keutuhan diri. Menolak bukan berarti takut, apalagi gagal. Menolak bisa jadi bentuk kebijaksanaan tertinggi, tahu kapan mundur karena sesuatu tidak sejalan dengan getaran hati. Bahkan jika keputusan itu terlihat bodoh di mata dunia, jika itu membuat jiwa tetap utuh, maka itulah kemenangan sejati. Jiwa tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin hidup dengan cara yang benar, dalam irama yang selaras dengan kebenaran batin kita sendiri. Dan anehnya, ketika kita berani menolak godaan yang tak sesuai, justru hidup mulai membuka ruang yang lebih murni. Bukan sekadar peluang, tapi panggilan. Bukan sekadar uang, tapi kedamaian. Jiwa tak ternilai harganya, bukan sekadar kata-kata bijak. Ia adalah pengingat bahwa kita selalu punya pilihan untuk tidak menjual cahaya batin kita demi gemerlap yang sementara. Dan setiap kali kita memilih selaras dengan jiwa, kita melangkah lebih dekat pada kehidupan yang benar-benar utuh, bukan hanya sukses, tapi juga merdeka. Ada keheningan yang hadir saat malam tiba, seolah dunia melonggarkan genggamannya dan semua topeng mulai jatuh satu persatu. Namun justru di dalam keheningan itulah, bisikan-bisikan paling gelap sering muncul. Malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi juga ladang subur bagi kegelisahan, kenangan pahit, dan godaan yang tak diundang. Ketika tubuh lelah dan pikiran tak lagi sibuk, lapisan bawah sadar perlahan terbuka. Dan jika kita tidak berjaga, maka malam bisa menjadi pintu masuk menuju alam rendah, tempat di mana kita kembali meragukan diri, mempertanyakan arah hidup, atau hanyut dalam distraksi yang menjauhkan kita dari kesadaran. Bukan kebetulan banyak orang merasa hampa, cemas, atau terjerumus dalam kebiasaan buruk saat larut malam. Inilah waktu ketika kesepian dan keinginan palsu mengambil bentuk yang paling menggoda. Maka, sangat penting menjadikan malam bukan sebagai pelarian, tapi sebagai perhentian suci, sebuah ritual pengembalian diri ke pusat batin. Rutinitas tidur yang penuh kesadaran adalah bentuk perlindungan spiritual. Menyucikan pikiran sebelum tidur, memaafkan hari ini, dan bersyukur dalam diam adalah cara sederhana, tapi dalam untuk menjaga frekuensi jiwa tetap tinggi. Kita tidak hanya butuh kesadaran saat bangun, tapi juga saat tertidur, karena tidur bukan akhir hari, tapi pintu masuk menuju alam lain, alam mimpi, alam bawah sadar, alam energi. Jangan biarkan malam mencuri kedamaianmu, jadikan ia sahabat, bukan perangkap. Dan ketika engkau tertidur dalam keadaan damai, maka pagi akan menyambutmu dengan cahaya yang lebih jernih, bukan hanya di langit, tapi juga di dalam hati. Untuk berada dalam alam tinggi, kita membutuhkan lebih dari sekadar niat. Kita membutuhkan penjagaan yang tak tampak, sebuah disiplin yang menjaga keseimbangan batin kita dari godaan yang datang silih berganti. Alam tinggi bukan tempat yang bisa dicapai begitu saja. Ia adalah ruang yang harus kita jaga dengan penuh perhatian dan kesadaran. Disiplin diri adalah kunci untuk tetap berada dalam frekuensi yang lebih tinggi. Tanpa disiplin, kita mudah terjebak dalam rutinitas yang menguras energi, mengaburkan tujuan hidup kita, dan akhirnya mengalihkan kita kembali ke alam rendah. Tanpa perlindungan, alam tinggi kita bisa dengan mudah terjangkit oleh dunia luar yang penuh gangguan, kekhawatiran, stres, atau bahkan kebiasaan yang membebani. Rod and staff adalah simbol dari perlindungan batin.
Seperti gembala yang menjaga kawanan domba dari bahaya, kita perlu memiliki pegangan yang kuat untuk menjaga diri kita dari pengaruh yang tidak selaras dengan nilai-nilai jiwa. Disiplin adalah alat yang membimbing kita di jalan yang benar, memfokuskan energi kita pada hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan kedamaian, bukan kebisingan dunia. Tanpa fokus, kita seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing di lautan yang luas dan penuh ketidakpastian. Fokus adalah kompas batin yang menunjukkan arah yang tepat, sementara disiplin adalah kekuatan yang mendorong kita untuk tetap berjalan meski rintangan datang. Disiplin bukanlah pembatasan, melainkan kebebasan dalam bentuk yang paling murni. Dengan disiplin, kita memilih dengan sadar bagaimana waktu dan energi kita digunakan, dan itu memungkinkan kita untuk berkembang dalam kedamaian batin yang sejati. Ketika kita menjaga diri dengan disiplin dan fokus, kita bukan hanya melindungi alam tinggi kita, tapi juga memberi ruang bagi transformasi sejati untuk terjadi. Karena pada akhirnya, disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada diri sendiri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kita harus mengendalikan segalanya. Kita terburu-buru untuk mencapai tujuan, mengatur setiap detil hidup, dan merasa cemas jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Namun, di balik semua perencanaan itu, ada desain yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih sempurna. Desain semesta yang mengalir dengan ritme alami dan waktu ilahi yang tak terduga. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Setiap pertemuan, setiap keputusan, setiap momen, semuanya terjadi karena alasan yang lebih besar daripada yang dapat kita pahami saat ini. Ketika kita mulai mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya, kita melepaskan beban berat yang kita ciptakan dengan rasa takut dan kecemasan. Bersabar bukan pasrah, tapi percaya bahwa waktu kita akan datang. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap langkah kita, ada proses yang sedang berlangsung, bahkan jika itu tidak selalu tampak jelas. Waktu ilahi tidak terburu-buru. Ia bekerja dalam cara yang lebih halus, lebih bijaksana, membentuk kita dalam cara yang kita butuhkan, bukan selalu dalam cara yang kita inginkan. Yang penting bukanlah seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tetapi seberapa selaras kita dengan perjalanan itu. Ketika kita berfokus pada keselarasan, ketimbang hanya pada hasil, kita mulai memahami bahwa setiap detil, setiap peristiwa adalah bagian dari desain yang lebih besar. Ini bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kedalaman dan kualitas perjalanan itu sendiri. Percayalah bahwa semesta tahu lebih banyak tentang waktu yang tepat untuk kita. Kadang, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak usaha, tetapi lebih banyak kesabaran dan kepercayaan pada aliran hidup yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bahwa setiap langkah kita diatur dengan cinta dan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan.